selamat datang di Sekolah Minggu Virtual. Sekolah Minggu Virtual hari ini dipimpin oleh Kakak Indah. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami mau belajar firman-Mu melalui Sekolah Minggu Virtual. Pimpin, bantu kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang pernah lihat bunga putri malu? Itu bunga yang kalau daunnya kita sentuh, langsung menutup seperti takut atau malu-malu gitu. Nah, siapa di sini yang juga takut atau malu-malu waktu ngomong sama orang? Apalagi kalau ngomongin tentang Tuhan. Aduh, takut Kak. Gak berani aku ngomong sama orang tentang Tuhan. Nanti kalau aku dihina gimana? Kalau aku gak diajak main lagi gimana? Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu adik-adik. Ada gadis kecil di dalam Alkitab yang berani menceritakan tentang Tuhan. Siapakah dia? Kita simak yuk bareng-bareng. Kisah ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-10. Di negeri Aram ada seorang panglima perang yang sangat hebat bernama Naaman. Ia disayangi rajanya, tetapi Naaman mempunyai masalah besar. Ia sakit kusta. Di rumah Naaman ada seorang gadis kecil dari Israel yang menjadi pelayan istrinya. Meskipun ia hanya seorang tawanan, gadis kecil itu berani berkata kepada nyonyanya, "Kalau saja tuanku pergi menemui nabi yang ada di Samaria, pasti nabi itu bisa menyembuhkan sakitnya." Naaman mendengar hal itu. Dengan seizin raja, ia pun pergi menemui Raja Israel sambil membawa banyak hadiah. Tapi Raja Israel bingung dan takut karena ia tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Mendengar hal itu, Nabi Elisa berkata, "Biarkan Naaman datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada Nabi Allah di Israel." Naaman pun datang dengan keretanya ke rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan berkata, "Pergilah, mandilah 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh dan menjadi tahir." Adik-adik, dari kisah tadi yang sudah kita dengar, kita belajar tentang seorang gadis kecil yang berani menceritakan kuasa Tuhan. Meskipun dia masih muda, bahkan bukan orang penting, tapi karena kesaksiannya, Naaman akhirnya bisa mendengar tentang kuasa Tuhan dan mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Artinya, Tuhan Yesus bisa memakai siapapun, kalian yang masih kecil, adik-adik, untuk menceritakan kuasa Tuhan. Jadi, apakah di sini ada adik-adik yang masih merasa takut atau merasa malu untuk berbicara tentang kasih Tuhan? Tidak perlu malu adik-adik, tidak perlu takut. Kalian bisa kok bercerita tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan kalian. Misalnya kalian habis sakit lalu kalian sembuh. Kalian bisa bercerita kepada teman, "Kemarin aku sakit, tapi Tuhan menolongku, Tuhan menyembuhkanku, akhirnya aku sembuh." Atau ketika kalian belajar, lalu kalian kesulitan, lalu kalian berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Lalu kalian mengerti. Nah, kalian bisa ceritakan hal itu ke teman-teman kalian. Menceritakan tentang kasih Tuhan. Jadi adik-adik, sekecil apapun kita, Tuhan bisa memakai kita untuk memberkati orang lain. Jadi, kita harus berani bercerita tentang kasih Tuhan Yesus. Oke? Jadi, sekian sekolah minggu virtual kita pada hari ini. Kita tutup dulu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu.
Kami telah belajar untuk menjadi berani dalam menceritakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bantu kami untuk berani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa lagi.